Dari puluhan fakta pahit yang kita bahas pada video sebelumnya, ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil agar kita tidak sekadar menjadi korban keadaan atau sekadar bahan mimi. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membalikan keadaan. 1. Terapkan the 48-hour rule untuk melawan doom spending. Jika kamu merasa ingin membeli sesuatu sebagai self-reward karena stres kerja atau merasa masa depan suram, tunggu 48 jam. Caranya, masukkan barang ke keranjang belanja, lalu tutup aplikasinya. Jika setelah 2 hari keinginan itu hilang, itu hanya impuls emosional. Tujuannya, mengambil kembali kendali atas hormon dopaminmu agar tidak habis hanya untuk barang yang tidak benar-benar kamu butuhkan. 2. Ubah self-reward menjadi self-investment. Alih-alih menghabiskan uang untuk barang yang nilainya turun, depresiasi, coba alokasikan anggaran healing ke hal yang membangun nilai dirimu. Caranya, beli kursus singkat, langganan aplikasi belajar bahasa, atau sekadar beli buku fisik yang bermanfaat. Tujuannya, melawan rasa tidak berdaya akan masa depan dengan cara meningkatkan skill, high income skills, agar kamu punya daya tawar lebih tinggi di pasar kerja. 3. Batasi konsumsi konten, kurasi algoritma. Jika media sosial membuatmu merasa tertinggal, FOMO, atau merusak kesehatan mental, saatnya melakukan bersih-bersih digital. Caranya, unfollow atau mute akun-akun yang hanya memamerkan kemewahan yang tidak realistis. Ikuti akun yang memberikan edukasi finansial atau tips kesehatan mental yang praktis. Tujuannya, mengurangi bias negatif dan berhenti membandingkan bab dalam hidupmu dengan sampul luar hidup orang lain. 4. Mempraktikkan single tasking untuk melindungi otak. Karena kita tahu multitasking itu mitos dan hanya menguras energi otak, cobalah bekerja dengan lebih sadar. Caranya, gunakan teknik Pomodoro, 25 menit fokus total tanpa HP, 5 menit istirahat. Jauhkan HP dari jangkauan tangan saat bekerja. Tujuannya, meningkatkan kualitas kerja dan mengurangi rasa lelah mental atau burnout di akhir hari. 5. Membangun koneksi nyata, deep talk versus trauma dumping. Daripada sekadar bertukar luka batin yang melelahkan, cobalah membangun hubungan yang lebih sehat. Caranya, saat bertemu teman, buat aturan no phones on table. Fokus pada aktivitas bersama yang produktif, bukan sekadar nongkrong sambil masing-masing menunduk menatap layar. Tujuannya, mengurangi rasa kesepian kronis dan membangun sistem pendukung atau support system yang nyata, bukan sekadar jumlah likes. 6. Gunakan teknik reframing untuk menghadapi doom scrolling. Kita sering terjebak melihat berita buruk atau gaya hidup mewah orang lain sampai merasa hidup kita tidak berarti. Caranya, saat kamu mulai merasa iri atau cemas setelah melihat sosmed, katakan pada diri sendiri, apa yang saya lihat adalah versi terbaik yang sudah difilter, bukan realita yang utuh. Tujuannya, menghentikan otak dari proses membandingkan diri secara tidak adil dan menjaga harga diri atau self-esteem tetap stabil. 7. Latih digital mindfulness dengan aturan 20-20-20. Karena Gen Z adalah generasi yang paling lama menatap layar, kesehatan fisik terutama mata sering terabaikan. Caranya, setiap 20 menit menatap layar, lihatlah sesuatu yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter, selama 20 detik. Tujuannya, mengurangi ketegangan mata dan memberikan jeda singkat bagi otak untuk keluar dari hipnotis layar, sehingga kamu tidak merasa terlalu lelah di akhir hari. 8. Praktikan micro habits untuk melawan rebahisme. Ambisi besar seringkali mati karena kita merasa terlalu berat untuk memulainya. Caranya, jika ingin rajin olahraga, mulailah dengan pakai sepatu lari saja. Jika ingin menulis buku, mulailah dengan menulis 1 kalimat sehari. Tujuannya, menipu otak agar tidak merasa terintimidasi oleh target besar. Konsistensi kecil jauh lebih baik daripada ledakan motivasi yang hanya bertahan 2 hari. 9. Bedakan antara comfort dan self-care. Banyak Gen Z terjebak menganggap rebahan 8 jam sambil nonton Netflix adalah self-care, padahal itu adalah comfort, kenyamanan sementara. Caranya, self-care yang sebenarnya seringkali tidak nyaman di awal, seperti membereskan kamar, mencuci piring, atau tidur tepat waktu.
Tanyakan pada diri sendiri, apakah kegiatan ini akan membuat diri saya di masa depan berterima kasih? Tujuannya, memastikan kamu benar-benar memulihkan energi, bukan hanya melarikan diri dari masalah yang makin menumpuk. 10. Buat no phone zone di kamar tidur. Salah satu penyebab utama krisis mental adalah kualitas tidur yang buruk akibat sinar biru HP dan banjir informasi sebelum tidur. Caranya, jangan bawa HP ke tempat tidur. Letakkan HP di meja yang jauh dari jangkauan tangan atau di luar kamar 30 menit sebelum tidur. Gunakan jam waker fisik jika perlu. Tujuannya, memberikan otak ruang untuk benar-benar beristirahat tanpa gangguan notifikasi, sehingga kamu bangun dengan pikiran yang lebih jernih dan tidak langsung terjebak dalam masalah dunia di pagi hari. 11. Terapkan loud budgeting atau transparansi finansial. Lupakan gengsi untuk selalu terlihat mampu di depan teman-teman. Caranya, jika diajak nongkrong di tempat mahal yang nggak masuk budget, katakan jujur, gue lagi nggak ada budget buat kesana bulan ini. Ganti ke taman atau kopi susu pinggir jalan aja yuk. Tujuannya, melawan fenomena lifestyle creep. Teman yang baik akan menghargai kejujuranmu. Dan kamu akan kaget betapa banyak temanmu yang sebenarnya juga merasa terbebani, tapi nggak berani ngomong. 12. Gunakan phone-free morning atau aturan 1 jam pertama. Jangan biarkan algoritma menentukan suasana hatimu begitu kamu bangun tidur. Caranya, jangan buka HP selama 60 menit pertama setelah bangun. Gunakan waktu itu untuk minum air, peregangan, atau sekadar melamun sambil menyiapkan hari. Tujuannya, mencegah otak langsung masuk ke mode reaktif, atau merespon email, melihat kesuksesan orang lain, atau membaca berita buruk, sebelum kamu sempat membangun mode proaktif. 13. Latih analog hobbies, atau hobi tanpa layar. Dunia kita sudah terlalu digital. Kita butuh sesuatu yang melibatkan koordinasi tangan dan mata di dunia nyata. Caranya, cari satu hobi yang tidak melibatkan layar sama sekali. Bisa memasak, merawat tanaman, merajut, melukis, atau main alat musik fisik. Tujuannya, memberikan istirahat total pada sistem saraf dari stimulasi cahaya biru dan notifikasi, sekaligus membangun rasa pencapaian atau sense of accomplishment yang nyata, bukan sekadar digital. 15. Praktikan intentional ghosting pada notifikasi. Tidak semua pesan harus dibalas detik itu juga. Manusia bukan mesin yang harus always on. Caranya, matikan semua notifikasi aplikasi kecuali telepon darurat atau pesan dari orang sangat penting. Balas pesan secara berkelompok di waktu tertentu, misal hanya di jam istirahat. Tujuannya, mengurangi kecemasan digital. Dengan mengontrol kapan kamu merespon, kamu sedang menegaskan bahwa kamu yang memiliki HP-mu, bukan HP-mu yang memiliki kamu. 16. Terapkan social media exit strategy. Banyak dari kita membuka media sosial karena bosan, lalu terjebak selama 2 jam tanpa sadar. Caranya, sebelum membuka aplikasi, Instagram, TikTok, atau X, tentukan satu tujuan. Contoh, gue cuma mau cek pesan masuk, atau gue cuma mau cari inspirasi masak. Begitu tujuan tercapai, langsung tutup aplikasinya. Tujuannya, melatih kesadaran atau mindfulness agar kamu tidak menjadi zombie digital yang energinya disedot oleh algoritma. 18. Gunakan jeda 10 detik sebelum bereaksi. Di dunia yang serba cepat, kita sering merasa harus langsung merespon kritik atau komentar negatif di internet maupun dunia nyata. Caranya, saat merasa tersinggung atau marah, tarik nafas dan hitung sampai 10 sebelum mengetik atau berbicara. Tujuannya, memberikan waktu bagi otak logika atau prefrontal cortex untuk mengambil alih kendali dari otak emosional atau amigdala, sehingga kamu tidak menyesali tindakan impulsifmu. 20. Lakukan mindful breathing saat cemas finansial. Saat melihat tagihan atau memikirkan masa depan ekonomi yang suram, tubuh biasanya masuk ke mode fight or flight. Caranya,
Gunakan teknik pernafasan 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang nafas lewat mulut 8 detik. Ulangi 4 kali. Tujuannya, menenangkan sistem saraf secara instan. Pikiran yang tenang jauh lebih efektif dalam mencari solusi keuangan daripada pikiran yang sedang panik. Sekarang kamu sudah punya 20 langkah nyata untuk menghadapi 34 fakta pahit kehidupan. Kamu sudah punya senjata yang cukup untuk mulai berubah. Sebagai penutup, dari semua tips ini, mana yang ingin kamu jadikan misi utama minggu ini? Atau jika kamu punya cara lain, tulis di kolom komentar. Selamatkan generasi kita dari tekanan yang sebenarnya gak perlu dipikirkan.